Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Elto Fulbertus Gagare, SPDGR, guru mata pelajaran IPA di SMPK Rosa Mistika Wairana, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai tenaga pendidik, saya sering berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah tentang manfaat dari kelapa yang mereka ketahui. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa banyak dari kalangan masyarakat lokal yang belum mengetahui manfaat yang lebih dari buah kelapa. Kebanyakan dari mereka menggunakan kelapa untuk diambil santannya pada saat membuat sayur, atau hanya sekedar minum air dari buah kelapa muda dan memakan isinya. Proyek ini akan saya fokuskan pada siswa-siswi SMPK Rosa Mistika Wairana kelas 7 dengan harapan mereka bisa terampil membuat minyak goreng dari kelapa tua dan minyak kelapa murni atau VCO yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yang nantinya mereka dapat mempraktikkan di rumah dan bisa berbagi ilmu dengan orang tua. Dan praktik baik saya di SMPK Rosa Mistika dengan judul praktik baik saya, pemanfaatan daging buah kelapa untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan VCO dan minyak goreng. Dalam kegiatan praktik baik ini tentunya saya memiliki tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam rencana proyek ini adalah yang pertama, siswa dan siswi saya belum terlibat langsung sebelumnya dalam pembuatan minyak goreng dari kelapa dan pembuatan VCO. Yang kedua, dari proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, dari beberapa guru yang terlibat dalam proyek ini banyak yang belum mengetahui cara pembuatan minyak goreng dari kelapa dan minyak VCO. Dari tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, hal yang perlu saya lakukan untuk mencapai tujuannya adalah yang pertama, saya menjelaskan secara terperinci kepada siswa dan siswi sebelum proyek ini dilaksanakan dengan menampilkan video cara pembuatan dan langkah-langkahnya. Yang kedua, waktu proyek akan ditentukan dan akan dilakukan secara efektif dan dibuatkan dalam jadwal. Dan yang ketiga, melakukan pendampingan terhadap tim proyek untuk mampu menguasai proyek yang akan saya laksanakan. Untuk mendukung kegiatan proyek ini dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya dukungan dari yang paling pertama, tentunya kepala sekolah, lalu ada rekan-rekan sejawat, media pendukung proyek, dan siswa-siswi itu sendiri sebagai sasaran dalam kurikulum merdeka yaitu kelas 7. Ikuti terus kegiatan praktik baik saya ini agar ini menjadi praktik baik untuk teman-teman. Tahapan yang dilakukan adalah tim menyusun modul proyek. Setelah itu melakukan sosialisasi bersama tim proyek. Dengan menggunakan video, saya menjelaskan langkah dan tahapan proses pembuatan VCO dan juga minyak goreng dari kelapa kepada tim proyek. Melalui tayangan yang sama juga saya menjelaskan kepada siswa dan siswi. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Semua bahan baku yang sudah dikumpul lalu dikupas yang kemudian akan digiling ataupun diparut. Dengan menggunakan mixer dapat mempercepat untuk pemisahan ampas dan santan kelapa. Tahapan berikutnya pemisahan ampas dan santan kelapa dengan menggunakan penyaring. Untuk pembuatan minyak goreng, santan kelapa yang sudah jadi langsung dituangkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan, lalu diaduk-aduk hingga mengeluarkan minyak. Pada tahapan ini cukup memakan waktu sekitar 2-3 jam. Nah, ini dia hasil olahan santan kelapa menjadi minyak goreng dari kelapa tadi.
Dari 60 buah butir kelapa yang diolah menghasilkan 5 liter minyak kelapa. Sedangkan ini adalah tahapan pembuatan visio atau minyak kelapa murni. Berbeda dengan pembuatan minyak goreng dari kelapa. Untuk visio, proses pembuatannya dengan cara difermentasi selama 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam. Setelah melalui proses fermentasi, pada hari kedua akan dilakukan pemisahan santan dan minyak kelapa murninya. Nah, ini dia hasil dari pemisahan santan kelapa dengan minyak kelapa murni. Setelah saya melakukan praktikum ini, saya tahu dan saya sadar bahwa kelapa sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Olahan kelapa juga kita bisa menghasilkan uang. Setelah melakukan praktikum ini, saya menjadi tahu tentang bagaimana cara untuk membuat minyak kelapa murni dan juga minyak goreng. Saya sangat berterima kasih karena dengan adanya proyek ini dapat meningkatkan bakat dan minat saya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti rangkaian kegiatan praktik baik saya di SMPK Rosa Mistika. Dan harapan saya bahwa dengan adanya praktik baik ini, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih, salam dan bahagia.